Shalom. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat saat ini Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada saat hari ini. Kami mau mengucap syukur Bapa buat anugerah kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang Tuhan juga berikan bagi kami sehingga kami masih dapat menikmati kehidupan kami tanpa duka cita. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, kebaikan, kemurahan yang Kau limpahkan di dalam segenap kehidupan kami ya Bapa. Oh, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Syararabata kararalabara, Shikararamata kayararalabararalabaralabara, Syararabata kararalalabararalabaralabara. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Oh, ajar kami berdoa ya Roh Kudus, ajar kami memuji dan menyembah-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus. Biar Roh-Mu yang mengurapi setiap masing-masing kami ya Roh Kudus. Urabasandata kararalabasyakararalabaralabaralabara. Oh, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Setiap hari darah-Mu Tuhan menyucikan, menguduskan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Oh, darah Yesus Kristus menguduskan mulut, lidah, bibir kami. Darah Yesus Kristus menguduskan mata dan telinga kami. Darah Yesus Kristus membasuh, menyucikan, menguduskan batin, hati, dan pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urabasyakararabata kararalabaralaba, Sandararabata kararalabararabararabararaba, Syararalabararaba, Syararabata kararalabararabararabararaba. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu Kau telah tebus dosa.
dosa, darah-Mu Yesus sucikan ku, tebus dosa dan hidupku. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Betapa Tuhan, kami bersyukur buat karya penyelamatan-Mu di kayu salib ya Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu yang tercurah begitu mahal, menebus seluruh kehidupan kami Tuhan, dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran. Bahkan darah-Mu pula juga Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib itu Tuhan, sebagai korban yang sungguh berkenan di hadapan Allah Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab melalui kuasa darah-Mu yang kudus itu Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa sakit dan penyakit, segala kelemahan di dalam tubuh kami, kuasa-kuasa daripada roh kegelapan dan roh-roh jahat, segala keterikatan, kutuk dan belenggu, semuanya telah dipatahkan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, oleh darah-Mu yang tercurah bagi kami yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Shanda mata kana maya Syarala batakana nama syarala barala batakana. Ku bersyukur padamu. Uraba syarala batakara la barara bapa. Oh, hati kami melimpah dengan syukur kepadamu pada saat hari ini Tuhan. Kami mau ingat betapa mulianya Engkau Tuhan Yesus Kristus, telah mengorbankan seluruh kehidupan-Mu bagi kami yang penuh celah dan dosa ini ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat saat hari ini sebentar Tuhan. Kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Roh Kudus, ajar hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya pengurapan-Mu Kau limpahkan dan curahkan atas hamba-Mu, atas mulut lidah bibir hamba-Mu. Sucikan, kuduskan dan tahirkan setiap masing-masing kami, baik hamba-Mu Nina, Vino dan juga Nona Tuhan, dalam pengurapan-Mu Tuhan. Pagari dan lindungi kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu Tuhan, menjadi tudung perisai di dalam kehidupan kami saat hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang menyaksikan acara worship at home ini Tuhan. Kami berdoa juga kiranya Tuhan, rahmat, belas kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu Kau limpahkan dan curahkan atas kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami mengucap syukur buat saat hari ini Tuhan, dan kami siap untuk diberkati
oleh kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus itu, sama-sama mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama katakan, amin. Wow, betapa bersyukurnya kita sebagai umat yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus yang begitu berharga, mahal, dan mulia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat 14 tahun yang lalu, pada saat saya masih bekerja di suatu perusahaan retail di daerah Bandung Barat, suatu ketika pada jam istirahat siang hari saat saya hendak pulang ke rumah untuk sekedar beristirahat dan makan siang, karena jarak tempat bekerja dan tempat tinggal yang tidak terlalu jauh, sehingga saya hendak beristirahat di kediaman di rumah saya. Saat saya berjalan menuju tempat parkir untuk mengambil kendaraan, salah seorang karyawan menghampiri saya. Pada saat ia datang mendekat kepada saya melihat sesuatu yang berbeda daripada anak ini. Mukanya terlihat tegang dan pucat. Dan saat itu juga saya merasakan ada sesuatu kekuatan lain yang menekan di antara kami. Bahkan saya merasakan energi tersebut sungguh tidak nyaman saya rasakan. Lalu karyawan tersebut menyampaikan sesuatu hal kepada saya, menceritakan bahwa 2 hari yang lalu saat ia sedang membersihkan suatu area di perusahaan tersebut, ada satu area yang banyak ditumbuhi oleh tanaman bambu air dan bermacam tanaman-tanaman lainnya. Kemudian ia membersihkan tempat tersebut, memotong dahan dan ranting yang sudah layu dan sudah tidak baik keadaannya. Setelah menyudahi pekerjaannya, sore hari saat ia kembali pulang ke rumah, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda atas dirinya. Tubuhnya mulai terasa tidak nyaman. Tulang-tulangnya sakit sedemikian rupa. Badannya panas dingin, kepalanya sakit. Bahkan pada malam harinya, pada saat ia beristirahat tidur malam, ia mengatakan mendapatkan satu mimpi. Ada seorang kakek memegang tongkat berkepala ular, mengenakan jubah putih dan menggunakan ikat kepala. Dan dalam mimpi ini kakek tersebut mengatakan agar karyawan tersebut jangan berada di daerah tersebut, jangan menebang apapun pohon yang ada di tempat tersebut. Karyawan tersebut menceritakan apa yang ia alami. Keesokan harinya, karena keadaannya tidak menjadi semakin baik, bahkan semakin memburuk, ia berinisiatif datang kepada orang pintar dan ahli agama di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa orang yang ia datangi ternyata tidak mampu untuk membuat keadaannya menjadi lebih baik.
Sampai pada akhirnya anak tersebut datang kepada saya dan menceritakan segala apa yang dia alami. Pada saat saya mendengarkan apa yang diceritakan oleh anak ini, saya tidak memberi respon apapun juga. Saya hanya berkata, minta izin untuk beristirahat, pulang ke rumah. Tetapi tahukah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam perjalanan pulang menuju ke tempat kediaman saya, hati saya dipenuhi dengan perasaan kesal, marah, iba, dan juga kasihan. Melihat rekan kerja saya ini mengalami sesuatu yang tidak baik, yang diakibatkan oleh kuasa-kuasa daripada roh jahat. Setelah tiba di rumah, apa yang seharusnya saya lakukan, beristirahat, makan, minum, tidak saya lakukan sama sekali. Pada saat itu hati saya dipenuhi keinginan hanya untuk berdoa. Saya mengingat satu ayat yang timbul di dalam ingatan saya dari Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya baca berkali-kali ayat tersebut. Saya baca, saya berdoa kepada Tuhan. Menyatakan isi hati saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan kepada karyawan tersebut? Yang saya lakukan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, berikan kepada saya kuasa yang berasal daripada-Mu, Tuhan, untuk menolong karyawan saya tersebut. Berikan saya, Tuhan Yesus, kuasa untuk saya dapat mengusir segala kuasa-kuasa roh jahat yang menguasai anak tersebut. Saya berdoa, saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya baca ayat tersebut berkali-kali. Bahkan saya tidak makan dan minum. Saya beranjak kembali untuk bekerja. Setelah kembali tiba di tempat bekerja, saya kembali bertemu dengan anak tersebut. Kemudian saya meminta izin untuk mendoakannya. Saat itu yang saya lakukan adalah sungguh belas kasih Tuhan mengalir memenuhi persekutuan saya dengan anak tersebut. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kami. Saya tidak menghardik, saya tidak membentak. Yang saya lakukan, saya hanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas kami, atas anak ini, Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan, kiranya yang mematahkan, menghancurkan, dan mengusir keluar segala apapun yang menyebabkan anak ini menjadi tidak baik keadaannya. Segala roh-roh jahat, Engkau yang patahkan, hancurkan kuasanya, dan buat keluar daripada tubuh anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang saya doakan kepada anak tersebut. Selesai berdoa, saya tidak banyak bertanya, saya tidak banyak bercakap-cakap. Lalu saya meminta izin kepada anak tersebut untuk kembali bekerja. Singkat cerita, keesokan harinya, pagi-pagi saat kami kembali bertemu di dalam tempat bekerja, anak tersebut menghampiri saya. Kali ini raut mukanya berbeda. Terlihat bersukacita, terlihat ekspresi yang begitu ringan dan penuh sukacita.
Saya melihat energi yang tidak membawa damai sejahtera pada waktu sebelumnya saat kami bertemu sudah tidak terasa lagi. Lalu dengan bersuka cita ia mengucapkan terima kasih kepada saya. Pak, terima kasih. Setelah Bapak doakan kemarin, pada sore harinya, seluruh badan saya menjadi sangat ringan. Saya merasakan semua tulang-tulang saya yang sakit, badan saya yang berat, kepala saya yang sakit. Tiba-tiba hilang seketika. Terima kasih, Pak. Wow, betapa bersyukurnya saya saat mendengar kesaksian daripada anak ini. Dia bukan seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi pernyataan terima kasihnya itu juga sekaligus menjadi sukacita saya di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, yang darahnya tercurah di kayu salib itu, luar biasa dapat dinyatakan kepada banyak orang, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Satu hal yang menarik adalah setelah beberapa waktu daripada kejadian tersebut, bahkan sampai 2 atau 3 tahun ke belakang sebelum kami kehilangan kontak, anak tersebut begitu rajin mengucapkan selamat hari Natal setiap tanggal 25 Desember. Wow, saya bersuka cita ya, bahwa Tuhan Yesus luar biasa menyatakan sukacitanya kepada setiap orang-orang yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu makna apa, pelajaran apa yang kita dapatkan daripada kesaksian yang sudah saya sampaikan tadi? Setelah saya merenungkan beberapa waktu perkara-perkara yang terjadi, saya menyimpulkan ada 2 hal yang membuat saya mengapa melakukan perkara tersebut, mendoakan anak yang diganggu oleh kuasa roh jahat tersebut. Yang pertama adalah adanya belas kasih di dalam hati saya. Ada begitu besar kuasa belas kasih yang ada di dalam hati saya, menggerakkan saya untuk terlebih dahulu berdoa sebelum saya mendoakan anak tersebut. Bahkan kalau kita mau membaca di dalam Matius 9 ayat 13, di sana dikatakan yang Tuhan kehendaki ialah rasa belas kasih dan bukan persembahan. Sebab Tuhan datang bukan kepada orang benar, tetapi kepada orang berdosa. Itu yang Tuhan kehendaki kepada setiap anak-anaknya yang percaya dan telah menerima belas kasih yang juga berasal daripadanya. Kalau kita mau mengingat betapa kita manusia yang penuh dengan dosa, kesalahan, pelanggaran, perkara-perkara yang tidak benar, membuat hubungan persekutuan kita dengan Tuhan terpisah. Tetapi oleh karena belas kasih-Nya atas manusia, Ia telah datang ke dunia, membawa seluruh kehidupannya menjadi korban persembahan yang mulia di kayu salib bagi setiap manusia. Bahkan kalau kita mau membaca dengan tekun di dalam kitab Injil, baik itu dari mulai kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana banyak kita temui bahwa Tuhan Yesus dalam melakukan berbagai-bagai mujizat dan kesembuhan selalu dikatakan Ia tergerak oleh belas kasih. Bahkan kalau kita mau mengingat beberapa hal, kisah di dalam kitab Injil, bahwa saat banyak orang mengikuti Tuhan Yesus Kristus,
Bahkan sampai petang hari mereka seperti domba-domba yang haus dan lapar. Haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi Tuhan tergerak oleh belas kasih untuk memberikan kepada mereka makanan jasmani. Dan lihatlah apa yang terjadi. Oleh karena rasa belas kasih itu, 5 roti 2 ikan dapat memberi makan sampai dengan 5.000 orang. Betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Belas kasih diawali dengan belas kasih, maka perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang mulia, bahkan perkara-perkara yang ajaib, hebat dan luar biasa terjadi. Itulah mengapa belas kasih itu pula yang saya rasakan saat saya tergerak untuk mendoakan rekan karyawan di perusahaan tersebut. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara apalagi yang mendasari saya untuk mendoakan anak tersebut? Yang kedua adalah adanya benih firman Tuhan yang telah tertanam di dalam seluruh kehidupan saya. Mungkin kita tidak menyadari dari setiap benih-benih firman yang masuk di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Mungkin kita mendengarkan firman Tuhan melalui radio, televisi. Mungkin kita mendengarkan firman Tuhan melalui media sosial. Kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan melalui buku-buku. Kita mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran di tempat kuliah, sekolah, cell group. Semua benih-benih firman itu tanpa kita sadari masuk dan mulai bertumbuh di dalam diri kita. Kebenaran firman itu tanpa kita sadari. Bahkan kalau kita baca di dalam Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29, bahwa benih-benih firman itu bertumbuh tanpa kita lihat dan tanpa kita ketahui. Tiba-tiba benih firman itu berakar, menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Tunas-tunas itu kemudian menumbuhkan daun, menghasilkan ranting-ranting, kemudian pada akhirnya menghasilkan buah-buah. Sebab firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karenanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya apa yang menggerakkan saya, tiba-tiba saya teringat pada saat saya hendak mempersiapkan diri mendoakan anak tersebut. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Saya percaya pada waktu-waktu sebelumnya, tanpa saya sadari, firman yang saya dengar itu masuk bertumbuh menjadi iman di dalam kehidupan saya. Sehingga pada saat waktunya firman itu hendak menyatakan kemuliaannya, maka firman itu berbuah-buah lebat dan luar biasa. Oh, terpujilah Tuhan dan firman-Nya yang luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian yang sudah saya sampaikan tadi, melalui perkara yang sudah saya sampaikan tadi, kita mau mengambil 2 hal penting. Yang pertama, senantiasa milikilah belas kasih untuk menyatakan kuasa Tuhan terjadi baik di dalam kehidupan kita maupun atas kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Lalu yang kedua, perbanyak kehidupan kita dengan mengisi terus-menerus kebenaran firman Tuhan,
Sebab sampai pada waktunya nanti tanpa kita sadari firman itu akan menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Kiranya kesaksian dan firman Tuhan yang sudah kita dengar ini mau sama-sama kita simpan dan kita renungkan lebih dalam lagi. Sebelum kita berdoa mengakhiri, kita mau naikkan kembali lagu yang kita naikkan pada awal tadi. Mari kita sama-sama kita naikkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Makasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus meteraikan setiap kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan itu kepada setiap yang mendengar acara worship at home pada saat ini. Syarabatakara nama syadatakara, syaralabatakara ralabaralabaralabarara, urabasyaralabarala. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kalau pada saat siang hari ini Tuhan, ada daripada saudara-saudara kami yang terkasih yang saat ini sedang menyaksikan worship at home ini Tuhan. Mereka sedang diintimidasi oleh segala tipu daya, dusta, kebohongan si iblis. Mereka sedang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka sedang diikat oleh kuasa sakit dan penyakit. Mereka tidak dapat lepas dari berbagai-bagai kebiasaan buruk.
seks bebas, pornografi, narkoba, game online, perjudian online. Oh, kami mau sepakat sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku percaya, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada tengah-tengah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karenanya Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik, membebaskan orang-orang yang sengsara, membebaskan orang-orang yang tertawan. Saat ini juga kami berkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa apapun yang mengikat engkau, aku patahkan kuasamu oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus membasuh, darah Yesus memulihkan, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus Kristus memulihkan seluruh kehidupanmu. Kasih Yesus Kristus menjamah kehidupanmu saat ini. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi pembebasan, terjadi kelepasan. Urabasataka namataka ya rabababababababa. Syarararabataka raralabaralabaraba. Syarararabaralabaralabaralabaraba. Hai iblis, engkau tidak berkuasa atas kehidupan manusia. Saat ini kuasamu aku patahkan dan aku hancurkan. Kuasa Yesus Kristus dan darahnya yang telah mematahkan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap Tuhan saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan worship at home pada saat hari ini. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan pada siang hari ini juga Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan setiap masing-masing kami Tuhan. Kiranya kasih, kebaikan, belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan turun terlimpah dan tercurah atas kami di sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Saat hari ini Tuhan, Engkau telah membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selesai daripada acara worship at home ini Tuhan, kami mengalami sukacita, kami mengalami kemenangan, kami mengalami kelegaan, kami mengalami sukacita, kami mengalami kelepasan yang berasal daripada Tuhan. Terjadilah segala hal yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebab kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita semua yang telah menerima segala berkat-berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.